bagaimana hubungan lanjutan, ini adalah hal yang mungkin sedang dipikirkan yang tanpa sepengetahuan suami atau pasangannya. Ini juga perbedaan-perbedaan ini. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas bagaimana sih tanda atau ciri-cirinya ketika istri secara diam-diam sedang berfantasi dengan pria lain. Nah, ini terjadi di banyak hal ya, makanya mungkin gak ada salahnya perlu kita perhatikan atau kita mencari tahu dalam hal ini. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbarunya. Nah, dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Hal yang pertama ketika menggambarkan seseorang sedang berfantasi dengan pria lain, ya, yang dimaksud di sini adalah seorang istri. Ini ada beberapa hal yang diperlihatkan. Nah, ini perlu kita perhatikan sama-sama ya, karena secara tidak langsung ketika kita sudah berumah tangga tentunya berharap ingin menjadi pasangan yang setia lahir dan batin. Tapi bagaimana ketika seseorang yang sudah terikat dalam tali pernikahan ternyata batinnya berpegang ke pria lain atau menyukai pria lain? Ini yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah memperlihatkan kesan yang tidak jujur dan licik terhadap pasangan. Nah, tidak jujur jelas bukan harapan siapapun ketika sudah berumah tangga, apalagi ditambah dengan licik. Ini adalah tentunya hal yang paling tidak kita sukai, ya. Nah, ketidakjujuran adalah hal yang paling tidak kita inginkan terjadi karena di tengah hidup berumah tangga tentunya adalah saling terbuka antara suami dan istri menjadi konsep awal dalam membangun rumah tangga agar jauh lebih baik. Namun bagaimana ketika keduanya sudah tidak ada lagi rasa saling terbuka satu sama lain? Inilah yang perlu kita perhatikan karena ini bisa jadi menjadi penyebab awal retaknya sebuah hubungan. Lalu kemudian yang kedua, namun ternyata secara diam-diam istri juga mempunyai tingkat kesibukan di dunianya sendiri-sendiri. Artinya tidak menyatu dalam banyak hal ya, terutama ketika bicara tentang soal hubungan intim. Bisa jadi istri sibuk memikirkan pria lain pada saat melakukan hal yang demikian itu. Nah, tentunya ini adalah perselingkuhan yang memang sangat berdampak di tengah kehidupan rumah tangga. Karena tentunya diharapkan ketika kita bersatu dalam berhubungan intim dengan harapan kita juga bisa bersatu secara lahir dan batin. Namun bagaimana ketika secara tidak langsung kita sudah dibohongi oleh pasangan kita, ternyata pada saat melakukan hubungan suami istri, justru pikiran si istri ini sibuk membayangkan pria lain. Ya, ini juga sebagian besar ada yang membenarkan, ya karena dianggap itu mampu memberikan penyemangat. Namun apapun alasannya itu tetaplah selingkuh. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Lalu kemudian yang ketiga adalah menyebut nama seseorang. Ya, biasanya hal ini juga sering dilakukan. Ini terjadi secara refleks ya, karena secara tidak langsung psikologis seseorang ini sudah terbawa, mindsetnya sudah terbangun ya. Jadi ia selalu ingat dengan orang tersebut walaupun mungkin dia sadar atau tidak, justru pada saat ia mengatakan hal tersebut ya, menyebut nama orang itu, dia sedang bersama pasangan atau suaminya. Inilah hal yang mungkin perlu kita ingat ya. Namun karena pemikiran ini biasanya sulit dikendalikan ketika rasa cintanya atau rasa kekagumannya sudah terlalu dalam. Lalu kemudian yang keempat adalah adanya perubahan kehidupan seksualitasnya yang tentunya ini juga berbeda dari biasanya ya. Bisa jadi kehidupan seksual ini tidak seimbang ya. Bisa juga terlalu semangat, bisa juga justru semangat menurun. Namun sekali lagi keduanya adalah
mungkin benar ya, karena hal yang dimaksud di sini adalah normal ya. Batas normal pasangan kita, batas berlebihan pasangan kita, kita jelas jauh lebih tahu karena kita sudah lama hidup bersama. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Lalu kemudian yang kelima, bisa jadi tiba-tiba istri memiliki minat baru dalam banyak hal ya. Bisa jadi minat baru ini justru tumbuh saat melakukan hubungan seksual ya. Artinya bisa jadi istri memiliki gaya dan cara baru yang sebelumnya tidak dibicarakan dengan pasangan. Bisa jadi hal ini didapat bersama pria lain di luar sana. Ini adalah termasuk kebiasaan-kebiasaan yang baru ya. Jadi yang baik adalah terutama ketika kita mau mengambil posisi dalam hubungan seksual, tentunya dibutuhkan komunikasi agar keduanya sama-sama memahami ya. Jadi ini adalah juga hal yang penting karena bagaimanapun komunikasi adalah menjadi jembatan awal dalam hubungan. Komunikasi adalah cermin dalam hubungan. Ketika komunikasi kondusif, tidak menutup kemungkinan kondusif juga hubungan rumah tangganya. Ini adalah gambaran yang tidak bisa dibohongi ya. Lalu kemudian yang keenam adalah menghindari kebersamaan. Biasanya ketika seseorang di dalam hatinya sudah tertanam pria lain ya, entah di sudut hati yang paling dalam, di sudut hati yang paling kecil, ini memang bisa menjadi penyebab kita menjadi enggan bersama berlama-lama dengan pasangan sendiri ya. Karena mungkin di dalam hatinya sedang disibukkan dengan pria lain ya, menggambarkan pada saat kebersamaan bagaimana ke depan, lalu bagaimana hubungan lanjutan. Ini adalah hal yang mungkin sedang dipikirkan yang tanpa sepengetahuan suami atau pasangannya. Ini juga perbedaan-perbedaan ini akan terlihat ya. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan Kang Kumis juga mengucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.